Ada anak-anak kecil yang ini ya senang sekali itu berendam di genangan air. Kita pernah begini keadaannya karena memang ya di saat-saat di sini atau di kota Banjarmasin dan sekitarnya ini terjadi musibah banjir rob, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya tentunya di channel ini Hadi Batola. Nah, saat ini saya berada di jalur HPS, teman-teman. Kita akan melihat kondisi terkini ya setelah banjir pasang, air pasang ya, banjir rob ya namanya ya, banjir rob yang terjadi di sekitar kota Banjarmasin dan Marabahan pada pekan terakhir ini. Nah, apakah ini sudah berimbas di sini ya, di Cicengkit ini dan juga di desa Tajaulandung sana. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Nah, ini di depan saya curiga sih teman-teman, di depan ini ada sebuah titik yang cukup rendah. Apakah juga ini sudah terimbas ya, terimbas air yang pasang yang cukup dalam di akhir tahun ini. Walaupun pada awal tahun tadi kita di sini kebanjiran, teman-teman. Kita kebanjiran di awal tahun. Nah, ini memang ya ada titik yang, nah itu di depan kita memang sudah terendam karena memang di sini titiknya agak rendah, teman-teman. Jadi saya ingin melihat kondisi ya, apakah di Tajaulandung juga sudah ada yang ini sampai menggenangi jalan seperti ini. Karena kalau memang benar-benar di sana juga dalam, teman-teman, itu juga berimbas ke tempat tinggal saya di Kecamatan Cicengkit dan juga Kecamatan Mendestana ya. Ini kalau kita lihat air ini memang sudah sangat deras menuju ke arah Kecamatan Cicengkit, Kecamatan Mendestana juga. Jadi di sini kemungkinannya air di Tajaulandung juga sangat dalam, teman-teman. Ini kita berada di Desa Bahandang ya, numpang lewat di Desa Bahandang karena kalau kita nyebrang ke sana kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Banjar, yaitu di Desa Tajaulandung. Jadi walaupun saya sering ngeplok di sini, teman-teman, tapi setidaknya ini bisa menunjukkan situasi terkini ya setelah banjir rob yang melanda di Kalimantan Selatan ini, khususnya di daerah Banjarmasin, kota Banjarmasin dan kota Marabahan. Karena memang dua kota ini ya yang berdekatan atau berada di pesisir sungai. Nah, ini hati-hati lewat di sini ya, teman-teman, karena ini jembatannya sangat darurat sekali di jembatan di perbatasan antara Kabupaten Baritukwara dan juga Kabupaten Banjar ini. Apalagi untuk pengguna mobil, teman-teman, harus ekstra hati-hati. Kita berharap saja dan berdoa saja ya, semoga jembatan ini akan segera diperbaiki. Di sini sudah sering terjadi apa itu ya, ban ambles, teman-teman, khususnya untuk mobil-mobil yang berat seperti mobil truk ya, sudah beberapa kali yang ambles di sana. Dan itu penanganannya juga masih sangat darurat sekali. Jadi teman-teman yang melewati jembatan itu harus berhati-hati. Nah, kita memasuki Desa Tajaulandung. Kita melihat kondisi air di sini dan juga nanti di pemukimannya ya. Oh, jadi kita melihatnya ini cukup dalam, teman-teman. Jadi dalam sekali ini ternyata. Jadi saya memang agak feeling ya di depan sana, di daerah pemukimannya di sana itu ada yang sudah terendam, teman-teman. Jadi kita bisa melihat ini. Setidaknya bisa referensi teman-teman yang mau ke kota Martapura dan juga Kabupaten Banjar Sungai Tabuk ya, yang dari arah Marabahan, dari Cicengkit dan juga Mendestana dan Rantau Badau yang sering menggunakan jalur ini biar melihat kondisi terkininya ya, terkini pada hari ini. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke daerah pemukimannya, teman-teman. Tapi tadi kita ya melewati satu titik yang juga agak lumayan rendah ya di banjir-banjir yang terjadi awal tahun tadi. Dan alhamdulillahnya ya, jadi sepanjang jalur Tajaulandung ini yang sudah kita lewati ini tidak ada yang tergenang air, teman-teman. Jadi masih aman ya untuk wilayah Kecamatan Cicengkit dan juga Mendestana. Artinya benar-benar yang
cuma pengaruh air pasang ya atau banjirop yang mengimbas ke desa kami di desa Cahaya Baru Kecamatan Cicengkit dan juga desa-desa yang ada di Kecamatan Mandestana. Kita khawatir di sini dalam teman-teman, karena kalau di Tajau Landung ini dalam, itu artinya di sana juga nanti terimbas pengaruh air kiriman dari desa Tajau Landung ini. Nah, di sini adalah titik-titik yang juga sangat terdalam ya untuk wilayah Tajau Landung ini, dan alhamdulillah ya kita lihat sama-sama bahwa saat ini di sini ini aman-aman saja, tidak tergenang air ya untuk di Tajau Landungnya ini. Ini nanti kita lihat sama-sama sampai ke desa Keliling Benteng teman-teman. Apakah kondisinya juga sama ya? Sama sih ya kira-kira, karena di sini nggak jauh berbeda dengan di Keliling Benteng juga ya. Nah, jadi di sini juga merupakan titik yang amat dalam dulunya ya waktu terjadi banjir di awal tahun tadi. Jadi di sini ternyata masih aman. Jadi bagi teman-teman yang dari arah Kabupaten Barito Kuala yang ingin ke Kabupaten Banjar atau Kota Martapura untuk menggunakan Tajau Landung ini, seperti ini ya situasi terkini di 11 Desember tahun 2021 ini. Jadi jalurnya masih aman dari genangan air. Walaupun kita akan juga selalu memantau dan mencari informasi untuk beberapa hari ke depan teman-teman, karena jalur yang kita lewati juga merupakan jalur yang amat penting ya untuk kita menuju ke Kota Martapura dan Kabupaten Banjar ya pada umumnya. Nah, ini kondisi air sungainya teman-teman ya, memang sih ya cukup dalam ya, cukup dalam. Mungkin juga pengaruh air pasang dari teman-teman, cuma tidak begitu berpengaruh banjir yang kiriman dari arah Riam kanan sana teman-teman. Mungkin nggak banjir di sana ya, di Riam kanan ya, siapa yang tahu ya kondisi Riam kanan saat ini, karena banjir yang di sini juga dipengaruhi oleh dalamnya air yang ada di daerah Riam kanan sana. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama. Walaupun airnya di sini ya cukup dalam ya teman-teman, cukup dalam sebenarnya, cuma kita belum melihat ada rumah yang tergenang air, walaupun rumah mereka ini ada yang di samping-samping sungai seperti ini teman-teman. Beda di desa saya ya, di desa saya itu sudah ada beberapa rumah yang itu ada yang sedikit rendah teman-teman, ada yang sudah terendam. Di Kecamatan Cicengkit sana juga ada ya. Dan teras-teras warga juga yang ada di desa saya itu sudah hampir 80% terasnya sudah terendam air. Beda dengan di sini ya. Ya kita memikirkan ya dulu ya, ini apakah di sini airnya sangat dalam sehingga di sana ya cukup dalam, kita rasakan teman-teman di desa Cahaya Baru sana cukup dalam. Tapi ternyata enggak ya, di sini malah kering teman-teman. Jalannya ini tidak terendam air di sini. Walaupun juga kita merasakan di sini air cukup dalam, hampir ke jalan sih sebenarnya. Ini kalau terjadi hujan mungkin dengan intensitas tinggi dalam minggu-minggu ini, ya tidak mustahil juga ya di sini akan air sampai memasuki ke jalan ini. Nah, kita sudah hampir sampai ke Keliling Benteng, tapi kali ini saya tidak bisa menunjukkan jalur yang ke Martapura teman-teman, karena memang tujuan saya pada kali ini nggak ke Martapura ya. Saya malah mau melakukan perjalanan ke arah Sungai Tabu. Jadi nanti di sana dari Sungai Pinang sampai ke Lok Baintan akan saya coba tunjukkan kepada teman-teman, karena di daerah sana juga itu dekat sekali dengan yang namanya itu Kota Banjarmasin. Apakah cukup berimbas ya di daerah sana
airnya ya cukup berimbas yang banjirop yang saat ini dalam 1 pekan terakhir ini terjadi di kota Banjarmasin dan kota Marabahan, bahkan mungkin juga kota-kota yang berada di pinggiran sungai teman-teman atau pinggiran laut ya. Ini kita sudah meninggalkan Tajolandung ya, sebenarnya ya sudah ada di Keleleng Benteng ya. Kita ambil kanan ke sini teman-teman. Oke, nanti kita lanjut yang ada di desa Sungai Pinang atau berada di bawah jembatan Sungai Pinang ya, menuju ke Lok Baintan. Nah, ini kita sudah ada di Sungai Tabuk teman-teman. Jadi di depan kita ini sudah ada genangan air ya. Ini kayaknya saya agak ragu sih lewat sini ya untuk menuju ke Lok Baintan, cuma kita sudah terlanjur masuk di sini teman-teman karena kita menghindari jalur yang ada di lingkar utara sana. Nah, di sini airnya sudah menggenangi sampai ke jalan ya. Apa boleh buat ya, kita lihat kondisinya. Selama motor nggak mogok kita akan teruskan sampai ke Lok Baintan. Ini sebenarnya saya sudah pernah ngeplok di sini teman-teman, cuma sampai di jembatan bawah jembatan Sungai Pinang ya, sampai Sungai Pinang. Nah, kali ini akan saya teruskan sampai ke desa Lok Baintan yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk ini. Melihat kondisi di sini ya, karena memang kita lihat sekilas ini kedalaman air cukup dalam. Jadi mungkin benar-benar banjir yang kali ini terjadi adalah pengaruh dari banjirop atau air laut yang pasang teman-teman, yang juga hampir mencapai ke daerah sini karena daerah Sungai Tabuk ini juga berdekatan dengan kota Banjarmasin yang berada di pinggiran sungai ataupun pinggiran laut ya. Ini berbanding terbalik dengan ada di Tajolandung. Jadi banjir kali ini benar-benar tidak seperti biasanya teman-teman. Biasanya ya, kalau yang biasanya kita mengalami banjir yang di daerah Martapura dulu, Tajolandung baru ke sini ya dalamnya. Ini agak kebalik teman-teman. Ini di sini agak dalam dari yang wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi di sini teras rumah tadi ya banyak yang juga terendam, halaman-halaman juga banyak yang terendam air. Ini padi-padi teman-teman. Nah, karena padi-padi juga mungkin mengalami kebasahan. Nah, itu bisa terlihat ya di samping kiri sana, itu banyak teras yang terendam juga. Di sini juga airnya hampir ke jalan teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama. Cuma kalau pengaruh air pasang tadi teman-teman, ini hanya dalam jam-jam tertentu ya. Biasanya itu kalau terjadi pasang, kalau sama ya di daerah di kabupaten saya, Kabupaten Baritokuala, itu terjadi pada tengah malam teman-teman sampai pagi ya. Nanti menjelang siang dan ke sore hari akan sedikit surut. Kita berdoa saja teman-teman ya untuk di daerah Riam kanan sana enggak dalam, dan juga daerah kota Martapura juga enggak. Kalau sampai di sana itu terjadi curah hujan yang tinggi, mungkin keadaan ini akan lebih tambah parah ya. Dan juga nanti akan sampai berimbas ke kecamatan saya ya, Kecamatan Cicengkit dan juga Kecamatan Medestana yang ada di Kabupaten Baritokuala sana. Ini kayaknya kita aman-aman saja ya sampai ke Lok Baintan, jadi genangannya tidak menyulur ke seluruh jalan ini. Hanya tadi ada beberapa titik ya, satu titik ya yang kita lewati tadi ya jalannya tergenang air. Entah nanti di depan sana teman-teman. Karena air dekat sekali dengan jalan ini, kemungkinannya pada malam hari tadi di sini lebih dalam dari ini, karena memang ya puncak-puncaknya air pasang itu terjadi pada dini hari ya, dari tengah malam sampai ke pagi ya. Nah, ini airnya cukup dalam di sini teman-teman. Nah, karena ini jalan perkampungan ya, pedesaan, jadi padat sekali seperti ini, jadi kita harus berhati-hati juga ya dalam berkendara. Kita sambil melihat kondisi banjir air pasang atau banjirop yang saat ini terjadi di
wilayah kota Banjarmasin, kota Parabahan dan sekitarnya juga, dan kota-kota yang berada di pinggiran sungai. Walaupun saya belum sempat pergi ke Banjarmasin sih teman-teman, karena memang keadaan yang belum memungkinkan ya, belum ada waktunya. Karena saya dengar ya kalau pagi-pagi juga dari dini hari sampai pagi-pagi juga banyak jalan-jalan yang tergenang air di kota Banjarmasin. Mungkin teman-teman juga bisa melihat video-videonya ya, mungkin banyak ya di YouTube juga ya, banyak ya teman-teman yang ngevlog waktu saat banjir di kota Banjarmasin. Karena saya memang belum sempat teman-teman untuk pergi ke kota Banjarmasin dalam waktu dekat ini. Nah ini di halaman-halaman warga ini masih tergenang ya sampai jam segini, sekitar jam 10 pagi di sini ya. Walaupun saya duga ini ya kalau tengah malam sampai pagi, dini hari, pagi-pagi tadi ini masih terendam di sini. Di sebelah kanan kita ya, sekedar informasi, adalah Sungai Martapura teman-teman, yang sampai ke kota Banjarmasin. Nah di sini juga ada titik yang masih tergenang di jam 10 ini, pada hari ini tanggal 11 Desember tahun 2021. Kita pelan-pelan saja karena banyak orang di sisi kiri dan kanan kita ya. Nah ini padi yang basah saya lihat. Pada awalnya terjadi banjir ini ya teman-teman, banjirop ini pada pekan lalu ya, malam Senin pekan lalu atau 1 minggu yang lalu hampir ya. Itu banyak sekali yang nggak sadar teman-teman, padi dan juga tempat tidur tilam-tilam itu mengapung di atas air, karena memang mereka tidak menyangka akan terjadi banjir seperti ini. Nah ini juga ada titik yang terendam, kita pelan-pelan saja teman-teman. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya, yang ada di Sungai Tabuk ini. Desa apa saya belum menemukan petunjuk teman-teman, siapa tahu ada yang tahu ya, bisa komen di komentar ya. Jadi makin arah ke kota Banjarmasin mungkin ini makin dalam teman-teman, karena memang ya kebetulan kita ini mengarahnya ke kota Banjarmasin sebenarnya ya. Karena memang banjir ini positif ya, dipengaruhi oleh air yang pasang ya, bukan banjir kiriman dari arah Martapura ataupun juga luapan yang dari Riam kanan sana. Nah ini juga terendam ya, cukup masih cukup ya, beberapa senti lah ya. Di depan kita juga ada di sana. Melihat seperti ini saya kok agak ragu ya teman-teman untuk menuju ke Lok Baintan, cuma mau gimana lagi ya, sudah ngambil jalur sini. Mudah-mudahan saja tidak sampai mogok. Ini ada anak-anak kecil yang ini ya, senang sekali itu berendam di genangan air. Kita pelan-pelan saja. Ini sampai ke mana ini namanya ya teman-teman ya, kita yang letak aduh batis lagi. Kaki saya sudah basah teman-teman, aduh cukup dalam ya sebenarnya ya. Ini sangat mengkhawatirkan apakah saya bisa ke Lok Baintan menggunakan jalur ini, tapi ya nggak apa-apa, kita coba saja teman-teman. Karena jalurnya juga jalannya juga sudah beraspal, jadi nggak apa-apa ya. Kalau ke arah Lok Baintan sana jalannya walaupun nggak aspal, cuma juga sudah menggunakan batako teman-teman. Jadi kita nggak takut ambles juga ya untuk melewati jalurnya.
di seberang sana itu dalam sekali teman-teman tuh airnya. Air sungai itulah yang meluap-luap sampai ke jalan-jalan ini ya teman-teman. Nah, ini ada jembatan gantung menuju ke mana ya jembatan gantungnya ya, Pambantanan ya kalau nggak salah ya, di seberang sana ya, di sebelah kanan kita di seberang sungai. Nah ini di sini ada persiapan pesta perkawinan. Nah begini keadaannya karena memang ya di saat-saat di sini atau di kota Banjarmasin dan sekitarnya ini terjadi musibah banjir rob teman-teman. Jadi terpaksa ya mungkin kan dalam keadaan darurat untuk melaksanakan pesta perkawinan pada saat-saat seperti ini. Ini perkiraan air ya berkisar dari sampai yang terdalam itu mungkin ini di atas 10 cm teman-teman tadi ya. Nah ini halaman-halaman warga juga terendam air. Ini kayaknya kalau ke daerah Lok Baintan dari Sungai Pinang ini kayaknya juga ada yang terendam deh ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga nanti sama-sama. Kita sudah hampir sampai ke Sungai Pinang ya. Dan di sini ya alhamdulillah ya nggak terlihat ada genangan air di sini. Kita bisa sedikit lebih cepat. Cuma airnya bisa kita lihat sama-sama teman-teman. Nah ini di persawahan. Nah ini sangat dalam dan cocok sekali bagi teman-teman yang hobi mancing, apalagi ikan gabus ya. Ini hobi yang mancing ikan gabus nih bisa kesini, casting ya namanya ya. Saya nggak pernah sih ya casting, bukan hobi mancing teman-teman, cuma nggak hobi banget ya. Nah kita sudah sampai ke jembatan Sungai Pinang. Dulu vlog kita sampai di bawah sini teman-teman. Nah ini kali ini kita akan teruskan sampai ke Lok Baintan karena saya ini jemput anak sebenarnya teman-teman di Lok Baintan, mau menjemput anak ya. Nah di sini juga kita lihat alhamdulillah tidak tergenang air ya di sini di Sungai Pinang ini. Bener nggak ya di sini namanya Desa Sungai Pinang. Ya teman-teman yang tahu pasti ya silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nah ini sangat dalam ya di sini. Airnya sangat dalam tapi jalan masih aman untuk dilewati teman-teman. Tapi kalau melihat kondisi jalannya ini puncak-puncak air pasang yang terjadi pada tengah malam, itu pasti di sini juga terendam air teman-teman. Pasti juga terendam air. Ini saya rencananya akan pulang ke mana ya di Desa Paku Alam yang namanya itu Handil atau Sungai Bujur teman-teman. Tapi nanti tanya-tanya informasi dulu apakah bisa dilewati ya, karena di sana jalannya nggak seperti ini ya. Jalannya agak lembek teman-teman, jadi kita bahaya kalau kita melewati di jalur yang tergenang air dan jalannya itu cukup lembek, nanti merusak jalan dan juga kita bahayanya juga bisa amblas teman-teman. Beda halnya di sini ya, di jalur ini kita sampai ke Lok Baintannya kita aman ya, karena jalannya sudah cor beton dan juga dipasangi batako. Nah, jadi sepanjang jalur ini ya alhamdulillah di sini masih nggak tergenang, walaupun ya mungkin malam-malam mereka tergenang air di sini. Banyak yang warga masyarakat itu yang khawatir teman-teman, karena ini terjadi di bulan 12 ini air pasang cukup tinggi dan nanti curah-curah hujan akan terjadi di akhir Desember ini.
Kalau curah hujan tinggi terjadi di daerah kota Martapura dan juga Riau kanan sana, maka ini pasti akan berimbas lebih parah dari ini ya banjirnya. Sebagaimana kita ketahui ya, ini memang curah hujan masih cukup tinggi teman-teman di bulan Desember ini. Nah, ini air menggenang terlihat di halaman-halaman dan teras-teras warga teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, karena kali ini saya nggak melakukan vlog juga nggak cepat-cepat, jadi durasinya mungkin agak panjang jadinya ya. Nah, ini warga yang mungkin mempersiapkan diri kalau suatu saat terjadi banjir. Jadi banyak yang mengumpulkan kayu-kayu dan juga papan-papan seperti itu untuk bikin dipan ya, biasanya ya bikin dipan. Nah, ini rumah yang di pinggir sungai ini, wah hampir tergenang. Mungkin malam tergenang teman-teman, mungkin ya, karena ini adalah pengaruh air pasang dan memang juga ya untuk jam-jam seperti ini air sudah mulai surut sebenarnya. Walaupun surutnya nggak surut-surut amat teman-teman, nggak begitu surut juga ya, masih tergenang ya. Nah, ini jalan-jalan ini hampir ya, air sudah hampir di sisi masuki jalan ini teman-teman. Ini anak-anak yang mandi, ini senang ya anak-anak kalau banjir seperti ini. Mereka senang main air. Ini airnya sangat dalam di sini ya. Nah, ini sepanjang jalur dari Sungai Pinang tadi kita nggak menemukan genangan air di jalan, tapi di depan sini, nah ini ada masih tersisa ya sedikit genangan air yang ada di jalan ini. Kita pelan saja karena ada mobil yang pelan-pelan juga, karena mungkin ternak nih ya, ternak yang mengganggu jalannya mobil ini. Nah, ini ternak-ternaknya memang ya, untuk ternak-ternak mereka banyak di jalan teman-teman, karena memang untuk ladang mereka mencari makan itu sudah tergenang air, jadi ternak-ternaknya pada pindah ke jalan teman-teman. Ini kalau bisa kita duluan ya, kalau bisa ya, kayaknya di sini bisa ya. Bentar, kita sabar saja teman-teman, karena jalanan juga agak sempit di sini. Wow, ini benar-benar terendam air nih kayaknya malam tadi ya jalannya ya, terlihat sekali masih basah. Dan ini keadaan Sungai Martapura yang mengarah ke kota Banjarmasin teman-teman. Ya, karena kota Banjarmasin itu dikenal dengan kota 1000 sungai, jadi banyak sekali sungai-sungai dan warga pun banyak sekali yang berdiam atau bertempat tinggal di pinggiran sungai dan beraktivitas juga di sungai. Tapi ya tahun-tahun terakhir ini memang sering terjadi banjir teman-teman, walaupun ya dulunya itu jarang sekali terjadi banjir seperti ini, walaupun ada ya cuma jarang ya. Kalau kali ini terjadi dalam tahun terakhir ini sudah 2 kali teman-teman. Yang pertama di bulan Januari dan Februari tadi ya, dan ini terjadi lagi di bulan Desember.
Nah ini bisa kita lihat ya, sampah-sampah pun masih ada tersisa yang ada di jalan ini. Ini menandakan air tadi malam juga menggenangi jalan ini. Dan di sini ternyata ada jalan yang juga masih terendam air. Kita lihat ini ya. Nah ini, tapi walaupun enggak begitu dalam teman-teman, aman saja ya untuk kita melintasi ini. Nah ini ada rumah yang sudah terendam air teman-teman. Jadi bicara soal banjir ya, kita mungkin di daerah Kalimantan Selatan banyak sekali yang daerah-daerah yang sudah terkena musibah banjir ini, terutama juga ada di hulu sungai teman-teman. Daerah Barabai, Balangan ya, saya lihat apa itu info-infonya juga terkena musibah banjir ya di akhir-akhir tahun ini. Nah ini ada puskesmas ini halamannya tergenang teman-teman, halamannya tergenang di puskesmas Sungai Tabuk ya ini ya kalau nggak salah ya. Nah ini jalannya nampak sekali ini masih basah teman-teman. Dan rumah-rumah mereka pun ya kasihan ya di sini ya, kasihan tidurnya nggak nyenyak, takut air itu datang secara tiba-tiba. Dan ini sudah berlangsung selama 1 pekan terakhir teman-teman. Nah ini teras-teras warga juga terendam airnya. Kita sudah hampir sampai nanti ke lokasi pasar terapung yang ada di Desa Lok Baintan ini. Dan nanti video akan saya hentikan setelah melewatinya ya. Nah ini sungainya cukup dalam. Di sini ada pesantren apa ya? Haji Nurul Hidayah ya. Ini putranya ya yang ada di sebelah kiri ini. Halamannya juga sudah terendam air. Halamannya sudah terendam air juga. Nah jadi basah teman-teman, basah sekali karena mungkin juga memang ya ini pasti terendam air nih kayaknya ya. Nah ini para penjual yang mungkin ada di pasar terapung karena ini sudah jam 10 ya, 10 lewat mungkin ya. Jadi mereka sudah bubar dan pulang ke tempat masing-masing. Selamat datang di mana ini? Lok Baintan, kawasan pasar terapung Lok Baintan. Nah, di sini adalah lokasinya, teman-teman. Di sebelah kanan kita itu di sana ada dermaganya. Nah, disinilah lokasi pasar Lok Baintan ya. Ada di pinggir sungai yang walaupun ini terlindung oleh rumah-rumah ini. Dan saya hentikan dulu di sini ya. Nanti kita lihat-lihat kondisi di wilayah lain, teman-teman. Sambil saya nanti menuju pulang ke Kecamatan Cicengkir. Nah kita lanjut lagi ya, ini dari Lok Baintan kita mencoba menelusuri jalur yang ada di Desa Paku Alam. Dan ini adalah jembatan gantung yang ada di Desa Lok Baintan ini, tepat berada di atas lokasi pasar terapung.
jadi di sini kita bisa melihat air yang juga cukup dalam, teman-teman. Air yang cukup dalam, dan menurut informasi ya, di sini di Desa Paku Alam ini ada juga jalur yang terendam air yang cukup panjang, teman-teman. Namanya itu di Sungai Bunut ya. Saya sering lewat sana, tapi karena ini mungkin keadaan tidak memungkinkan, jadi kita harus melalui yang namanya Sungai Bujur ya. Sungai Bujur yang katanya sih agak kurang-kurang ya terendam air, karena takut juga, teman-teman, karena jalannya yang kulturnya yang masih lemah ya, yang ada di Sungai Bunut sana, dan juga air yang cukup dalam, takut merusak jalan perkampungan orang ya, dan juga takut membahayakan kalau amblas, teman-teman. Kita coba menelusuri di jalan Sungai Bujur ini. Jadi kayaknya ini agak dalam ya di sini ya. Airnya cukup dalam di sini. Nah, di sini ada genangan air nih, pantas saja ya yang ada di Sungai Bunut sana itu terendam air, karena mungkin karena dekat juga dengan sungai dan agak rendah ya. Jadi kita masuk di sini saja. Di sini di Sungai Bujur, nah itu ada genangan air di sana yang cukup panjang. Jadi cukup berbahaya untuk kita lewati ya, menggunakan motor metik seperti ini. Nah di seberang sini, nah ini juga ini museum ya, Monumen Alri di Museum 4. Dan di sini adalah monumen perjuangannya dulu ya, perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Brigjen Haji Hasan Basri ya. Yang makam beliau itu ada di Liang Anggang, teman-teman. Nah di sini juga jalannya terendam air. Cuma menurut informasi ya, di sini nggak begitu banyak yang terendam dan juga tidak begitu dalam. Jadi kita putuskan untuk mengambil lokasi ini. Ini nanti videonya akan saya hentikan setelah kita melewati jalur ini, teman-teman. Kita ingin melihat kondisi di sini dulu, karena ya menurut informasi juga yang dari arah Sungai Ramania sampai ke Mandastana di Sotanipah, di sana tidak terjadi genangan air ya. Jadi kita melihat situasi di sini saja. Untuk wilayah Kecamatan Sungai Tabuk ya di sini. Nah, di sini juga ada lokasi yang terendam air ya. Kita pelan-pelan saja karena kita lewat di perkampungan penduduk. Ini kita berharap mudah-mudahan jalannya enggak ada lubang-lubangnya, teman-teman. Karena kita hampir tidak bisa melihat jalan ya, kondisi jalan. Dan saya jarang sekali lewat sini karena memang saya sering lewatnya jalan di situ ya, di Sungai Bunut sana. Tapi karena keadaannya yang cukup parah, jadi saya tidak bisa melewati jalur sana, teman-teman. Kita ambil inisiatif jalan sini saja.
juga ya. Mungkin pagi tadi agak lebih dalam teman-teman, karena banjir pasang ini terjadi pada mulai malam hari ya, tengah malam sampai pagi hari. Nah, di depan juga ada genangan air yang cukup panjang juga sih sebenarnya ya, cuma mudah-mudahan aman untuk dilewati teman-teman. Nah, ini kita aduh, lumayan sih ya dalamnya ini ya, lebih dari 10 cm, mungkin hampir di 20 cm ya. Tapi alhamdulillah, ini kalau pagi gimana ya? Bisa nggak ya lewat sini kalau pagi? Soalnya kita mau kesini lagi ya, insya Allah pagi Senin. Ini airnya sangat dalam sekali di sini. Nah, ini airnya ya di sawah-sawah dan juga di sungai ini cukup dalam teman-teman. Nah, di sini juga menurut saya ada bangunan yang cukup bersejarah, bukan bangunan ya, cuma seperti situs aja ya. Karena mungkin menurut saya agak sedikit kurang mendapat perhatian teman-teman. Cuma menurut saya situs ini sangat penting dan sangat bersejarah ya menurut saya ya. Kita lihat apakah masih ada ya ciri-ciri dan tanda-tandanya. Masih bersangkutan dengan perjuangan kemerdekaan teman-teman sebenarnya di sini. Nah, jadi memang ya jalannya hampir terendam sebenarnya ini, tapi masih aman teman-teman. Harusnya di sini ya, oh bukan ya, di depan lagi ya. Bentar ya, ini di sini. Oh bukan, masih belum teman-teman, masih belum. Nah, di sini kita agak pelan sedikit, masih ada petunjuknya apa enggak ya? Di sini, nah, kita lihat di sini. Tugu peringatan perjuangan. Lupa teman-teman. Cuma menurut cerita ya, di sana adalah markas teman-teman. Markas pejuang-pejuang kita dulu dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman. Ini kita sudah hampir sampai ke ujung jalan yang ada di sungai apa nih namanya ya, Sungai Bujur ya. Dan terima kasih ya telah menonton video ini, walaupun videonya sangat panjang karena kita tadi ngevlognya di beberapa tempat ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kesempatan ini saya informasikan kalau saya ini menuju ke Kecamatan Jengkit melewati Kecamatan Lestana. Nanti setelah ini menurut informasi ya, kita tidak menemukan yang namanya genangan air lagi. Walaupun ada, nanti bisa saya informasikan dan saya tambahkan di video saya ini. Oke, terima kasih ya yang telah menonton, dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.